Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan insyaallah sampai isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang jelas dari dua santapan jasmani dan rohani kita, yang sudah siap itu santapan jasmaninya. Seiring dengan itu kita ikuti santapan rohaninya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sudah di 23 Zulhijjah 1445 Hijriah. Artinya menyisakan 1 minggu lagi kita akan mengakhiri 1445 ini menuju kepada 1446. Sementara kepada kita selalu diingatkan ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Senantiasa diingatkan wa tazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan Allah nyatakan dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Jadi Allah tidak memandang pangkat dan jabatan kita. Allah tidak menilai berapa banyak jumlah harta dan luas kebun kita. Allah tidak menilai betapa cantik, bagus, gantengnya paras kita. Nah, maka itulah kita mengadakan pengajian ini sebagai wujud penambahan bekal kita. Seiring dengan itu, takwa akan menjadikan diri kita semakin baik, semakin tawadu, dan jauh dari sifat sombong. Apalagi menyombongkan jabatan, menyombongkan kedudukan, menyombongkan harta. Jangan seperti cerita tukang goreng, mohon maaf. Ada orang belanja beli goreng, sambil beli dia tanya, lala mau jual gorengan bu? Lah berpuluh tahun katanya. Kalau model itu lumayan juga untungnya. Rezeki Allah yang tentukan. Anak berapa bu? Alhamdulillah anak Allah titip 3. Lah sukses bu? Alhamdulillah. Anak yang tua di Pemda, anak yang kedua di Kejaksaan, anak yang ketiga di Polda. Masya Allah. Dari gorengan inilah, iya. Wah luar biasa. Ada yang jadi jaksa, ada yang jadi polisi. Tidak. Masih jual gorengan tuh lah. Ada yang di Polda, di Kejaksaan, di Polda. Jadi ini. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sore ini kita bahas masalah macam-macam sholat sunnah. Dari 18 macam ini, mungkin dikit yang tidak kita laksanakan. Tapi mungkin kita tidak paham macam-macamnya. Jadi itu bahasan kita. Jangan bahas yang berat-berat. Kita bahas yang ringan-ringan saja. Ada 18 sholat sunat ini. Gitu. Tentang sholat-sholat ini, banyak sekali dalilnya. Di antaranya sholat berjamaah itu Allah perintahkan aqimis sholat wa atuz zakah warka'u ma'ar roki'in. Dirikan sholat, bayar zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Kalau yang perokok disimpangkannya, merokoklah bersama orang-orang yang merokok. Dan sholat berjamaah juga sudah dijanjikan 27 kali lipat ketimbang sholat sendiri. Kalau sholat-sholat ini
yang wajib kita laksanakan di masjid. Dalilnya, fa'alaikum bis-sholati fi buyutikum fa inna khaira sholatil mar'i fi baitihi illa sholatul maktubah, rawahu Bukhari. Sholatlah di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baik sholat seseorang adalah dilaksanakan di rumahnya, kecuali sholat wajib. Jangan tidak pakai kecuali. Sholatlah kalian di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baiknya sholat seseorang dilaksanakan di rumah, kecuali sholatul maktubah, sholat wajib. Sholat wajib kita laksanakan di masjid atau di musola. Nah, mengiringi sholat wajib ini ada banyak sholat-sholat sunnah. Syukur-syukur lah terlaksanakan galau kelak. Tapi kalau belum, mudah-mudahan bisa terlaksana galau. Dari 18 macam ini. Yang pertama, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Itu sholat sunat yang paling ramai. Sampai-sampai nutup jalan. Masjid membludak. Itu luar biasa. Karena tahunan. Yang tidak pernah sholat, ikut sholat ya. Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Itu. Hukum sholat ini sunat muakkad, 2 rakaat. Biasanya dilaksanakan jam 7 pagi. Dilaksanakan di lapangan. Sebelum sholat saat dia tegak. Sholat sunat. Orang tegur, oh emang tidak ada tahiyatul masjid. Ini nih sholat di lapangan. Jangan asal tegur, bisa jadi dia sholat mutlak. Sholat sunat mutlak tuh kebilon ndak, kapan ndak, dan di mana boleh. Tapi kalau dia memang sholat tahiyatul masjid, nyalah inian. Barang tuh bukan di masjid, tahiyatul lapangan namanya. Tidak ada sholat tahiyatul lapangan. Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha ini ada dikit perbedaannya. Sholat Idul Fitri bukan sunnah, bukan wajib nih, bukan pula. Tapi anjuran, kelak dikecek puasa sebentar, tidak ada puasa itu sebentar. Puasa itu sehari full. Dianjurkan habis subuh itu belum makan, belum minum. Sampai pelaksanaan sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha, dianjurkan juga jalan mano balik, jalan mano perginya, jangan jalan itu baliknya. Misalnya kita perginya jalan itu, baliknya jalan kilometer 8. Ama telok, ama tidak telok, ya jalan tadi itulah, ini kan anjuran namanya. Habis sholat tuh baru kita makan. Ini bukan sunnah, buka puasa sebentar, tidak ada puasa sebentar. Termasuk takbiran. Ada yang salah Idul Fitri habis zuhur tuh dipecing. Allah. Tidak ada. Takbiran Idul Fitri itu batas sholat Id. Sudah sholat Id, tidak boleh takbiran lagi untuk di masjid. Tapi kalau sholat Idul Adha, itu hari tasrik. Selama 4 hari. 10, 11, 12, 13. Macam mana kalau kami tidak takbir puasa? Lah sudah, kami tidak. Ini kan juga sunnah. Gitu. Ini sholat Idul Adha, Idul Fitri. Yang kedua, sholat gerhana. Gerhana ini 2. Gerhana matahari, gerhana bulan. Itu. Sama pengucapannya, cuma beda hurufnya. Kalau gerhana bulan, itu. Kusupnya itu tidak pakai H. K-U-S-U-F. Kusub. Kalau gerhana matahari itu pakai H. Khusub. 2 rakaat. Habis itu khutbah. Bedanya dengan sunat biasa. Sudah Al-Fatihah. Baca Al-Baqarah dianjurkan. Itu. Panjang tidak ada masalah, cuman jangan panjang nian.
Selesai Al-Fatihah, Al-Baqarah, sa'in doain misalnya. Ruku, sudah ruku, bangkit dari ruku, Fatihah lagi. Baca sambungan Al-Baqarah tadi, tapi lebih pendek. Sudah tuh, baru sujud dia. Jadi 2 kali setelah ruku itu tegak lagi untuk baca Fatihah dan ayat lagi. Sholat gerhana bulan matahari sama. Sudah itu khutbah dilaksanakan. Yang ketiga, sholat istisqa, minta hujan. Ada cerita lucu sholat istisqa nih. Orang minta kepada salah satu kiai itu sholat istisqa. Katanya tidak mudah sholat istisqa itu. Bukan kita baik ke lapangan. Ternak-ternak ke lapangan juga. Yang punya kerbau bawa kerbaunya. Yang punya sapi bawa sapinya. Punya ayam bawa ayamnya. Punya kambing bawa kambingnya. Karena yang nak ngaruh hujan nih bukan kita baik itu. Siap Pak Kiai, dibawa itu. Nah, ketika di lapangan, Kiai inilah yang bawa payung. Ya ngapa bawa payung Kiai? Lah kita kan minta hujan. Kamu mana payung? Tidak ada, kan belum hujan. Amleset, tidak yakin kamu. Tidak usahlah katanya. Nah, tidak yakin. Kita ini kadang-kadang minta aja, tidak yakin. Saya pernah diajak oleh instansi titik-titik untuk sholat istisqa. Saya bilang, tidak usah. Lah ngapa Pak Ustaz? Sunnahnya sebelum sholat itu puasa dulu beberapa hari. Sudah tuh kita bawa ternak. Bawa apa? Wah, lang segonya Pak Ustaz. Lah model itu, jangan kita tanggung-tanggung kalau kita nak ngerjakannya. Jadi urung. Yang ketiga, yang keempat, sholat hajat. Terkait dengan hajat kita. Kalau hajat kita nak makan lemak, tidak boleh nak sholatnya. Ada hajat kita sulit untuk kita realisasikan, misalnya kebentur kita minta kepada Allah sholat hajat. Tapi kalau yang umur 60 tahun, boleh tiap malam sholat hajat itu. Apa hajatnya Pak Ustaz? Hajatnya cuma 2. Minta sehat sampai mati, minta mati husnul khotimah. Itu hajatnya itu. Kalau pacak ngambil paket lengkap. Apa paket lengkapnya? 2 rakaat salat taubat. Jangan dulu berdoa. Tambah 2 rakaat salat hajat. Jangan dulu berdoa. Tambah 8 rakaat salat tahajud. Jangan dulu berdoa. Tutup 3 rakaat witir. Itu paket lengkap namanya. Baru setelah itu zikir, doa. Ya Allah, dosa aku banyak, minta ampun ya Allah. Barangkali malas ibadah nih karena dosa-dosa nila. Ampun ya Allah. Ya Allah, umur ini makin tua, tapi aku tetap minta sehat, minta selamat. Kuatkan ya Allah untuk senantiasa ibadah untukmu. Dan wafatkan aku dalam kondisi husnul khotimah. Ya Allah, atas anak bini minta juga sehat selamat. Satu persatu kami panggil ke tanah sucimu. Minimal bisa umroh, boleh kita doa. Itu sholat hajat. Ya Allah, aku nak jadi anggota DPR. Ya Allah, ama tidak berduit, tak usah. Kelak nyalakan sholat hajatnya. Aku tiap malam sholat hajat. Tidak juga orang nak milih. Tidak ada. Tidak sholat hajat kita kasih. Itu. Jadi jangan salah kelak penilaiannya kan. Macam itu. Akulah sholat hajat. Tidak juga jadi. Yang keempat. Yang kelima. Sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Sepertiga malam bangunlah sholat tahajud. Allah janji akan meningkatkan, mengangkat makomnya. 5 tahun sholat tahajud.
Tentang pemilihan ketua RT yang sholat tahajud ikut nyalon. Dapat 5 suara. Berhenti sholat tahajud nih. Nah, jangan itu yang jadi. Jadi makom itu bukan derajat kepangkatan dan sebagainya. Kita bukan mengharapkan hal-hal yang seperti itu. Gitu. Nah ini sholat tahajud. Aku segonyan bangun jam 2 Pak Ustadz. Siapa nyuruh bangun jam 2? Jam berapa Pak jam? 4:30 tuh baru bangun. Itu. Mandi tidak tahan. Cuman berwudu tuh lah. Nah, sampai ke masjid. Kadang-kadang masih 15 menit lagi. Nah 15 menit itu manfaatkan untuk sholat tahajud. Boleh Pak Ustadz? Boleh. Asal belum azan, boleh sholat tahajud. Tahiyatul masjid 2 rakaat. 3 menit cukup. Masih ada 12 menit lagi. Sholat tahajud 2 rakaat. Tengok. Masih ada 8 menit lagi. Tambahkan 2 rakaat lagi. 4 rakaat. Masih ada 5 menit lagi. Tutup dengan witir 3 rakaat. Tidak terkejar 3 rakaat. Serakaat witir itu boleh. Asalnya ganjil. Setengah Pak Ustadz. Tidak sudah. Tidak ada sholat yang setengah rakaat. Ini. Jadi tahajud itu. Syaratnya cuma nak tidur. Habis maghrib kita tidur. Pas isya terbangun. Habis isya itu boleh sholat tahajud. Ngapa syaratnya lah do? Ya masuk jam 8 tahajud lah. Ini ada masalah. Kalau sanggup bangun jam 2 jam 3 tuh. Lah kalau kita tidak sanggup. Boleh kita bangun jam 4. Misalnya tidak tidur lagi. Apalagi di lingkungan sini. Sambung menyambung. Masjid As-Salam tinggi tempatnya. Allahu Akbar. Masjid Al-Mukarrabin lah kencang pula. Allahu Akbar. Masjid Darul Hikmah lah azan Allahu Akbar. Masjid Khairun Nisa lah bunyi pula. Masjid Abu Bakar lah masa tidak terbangun gitu. Kita terbangun tengok lah jam 5. Tapi ada orang yang azannya sejam sebelum subuh. Itu namanya azan tahajud. Saya sering dengar di Kota Bengkulu lah mulai ada. Pas tengok masih jam 4 kurang 10. Sementara 5 kurang 10 baru subuh. Kalau 4 kurang 10 itu berarti dia azan tahajud. Nambah bini. Minta surat segelnya. Nah kata bini. San itu. Itu lanang berani. Itu. Kita ini kadang-kadang banyak keinginan tapi besar ketakutan. Nah, direalisasikannya. Begitu dia akan nikah, bininya datang. Ya Allah, tidak apa-apa, Pak lanjut. Siapa? Bini saya. Ya Allah, kata orang. Jadi jangan lanjut, kata bininya. Oh ya, aku tidak tahu kalau yang merestu mah. Ya Allah, Pak, jangan diam-diam urusan elok model. Daripada Papa berzina, Alhamdulillah. Maafkan Papa, tidak masalah. Kenalkan ini ayukmu, kenal dan sebagainya. Bini mudanya, salam dan sebagainya. Mohon maaf. Saya antar orang rumah balik dulu ya, dan selesai nikah. Disiapkannya kopi oleh suami. Begitu sudah ngopi mati, diracun lakinya. Yang macam-macam. Sholat istirahat itu karena ada pilihan. Yang ketujuh, sholat duha. Minimal duha itu 2 rakaat. Jadi kata Rasul, sendi kita nih ada tasbihnya. Nah maka kalau 2 rakaat sholat duha itu sekedar sedekah sendi saja. Usahakan 4 rakaat, maksimalnya 12 rakaat. Alangkah banyaknya Pak Ustadz, kita rezeki minta banyak, sholat minta dikit, gitu. Tapi jangan salah paham. Ada dalil hadis. Siapa yang mendawamkan 12 rakaat salat duha, apapun dia minta Allah kasih dan rizkinya pasti Allah cukupkan. Ada yang setahun salat duha terus dia 12 rakaat. Alhamdulillah, suaminya lulus tes CPNS, bininya lulus P3K, anaknya hafiz Quran walaupun 3 atau 4 juz. Tapi ada yang 3 tahun salat duha, perusahaannya bangkrutnya PHK. Bininya sakit-sakitan, anaknya jabalan. Apa yang salah? Tahajudnya bukan.
Maka Allah ingatkan kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ibadah ini bukan karena faktor janji yang demikian, tapi keikhlasan. Allah kasih kita dengan berbagai macam fasilitas, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tu unik, tidak bisa kita kaji dengan kajian kita. Menurut akal, orang yang kena sakit kanker itu, solusinya berobat tu lah. Baru stadium 1, kata dokter kita berobat. Ada yang tumor tu dibuang, begitu dibuang, nambah tumbuh yang, ya Allah, ganas ini bu. Kanker yang ganas, macam mana? Di kemo, naik stadium 3, tambah kencang kemo. Stadium 4, kalau stadium 4 tu segala bulu habis. Cirinya. Akhirnya apa? Stadium lanjutan. Habis tu, habis, tamat. Khatamallahu ala qulubihim. Mati. Itu resikonya. Tapi ada yang sembuh berobat. Dengan berbagai macam minuman yang dikasih, obat tradisional dia kasih. Tapi ada yang dengan mukjizat Allah yang lainnya, seperti kasus yang di Jeddah itu. Ada TKW asal Indonesia, kerja di Jeddah di rumah, Tino yang sakit kanker stadium 4. Yang TKW yang orang Indonesia ini rajin kerjanya, ngepel bersih, gosok rapi, masak enak rasanya. Cuman yang tuan rumah ini heran. Yang TKW ini kalau sudah masak, sudah ngepel, sudah gosok, berkurung di WC sampai setengah jam gitu. Viral ini kejadiannya Jeddah nih. Sampai 1 jam. Lah 2 minggu itu dipanggil oleh majikannya. Kenapa kamu setiap sudah pekerjaan ngurung di WC? Maaf bu, saya berangkat ke sini baru 14 hari melahirkan. Tuh kalau saya tidak buang air susu, saya sakit rasanya. Saya di WC itu buang air susu. Anakmu gimana? Hidup mati? Hidup lah. Siapa bilang? Neneknya. Siapa yang nyusui? Pakai susu kaleng. Allahu Akbar. Kamu Islam bukan? Islam. Kalau kamu Islam, kenapa kamu tinggalkan? Tidak ada pekerjaan kecuali jadi TKW ini. Masukkan pakaian kamu ke kopor, kamu harus pulang. Saya tidak ada pekerjaan di sana bu. Saya bayar gajimu 2 tahun full. Baru 2 minggu dia kerja. 2 tahun dibayarnya full gajinya tuh. Kita beli tiket. Jangan bu, saya nggak enak. Nggak, saya berdosa. Susui anakmu 2 tahun. Gajimu 2 tahun full. Tiket saya bayar. Ini nomor telepon. Panjang umur kita nanti telepon ke sini. Insya Allah tidak usah pakai tes. Saya akan ongkos ya kamu sini. Paksa dia balik. Begitu dia balik, orang Jeddah nih enjoy banget dia balik. Ketika waktunya kontrol, apa kata dokter? Kankernya hilang. Habis sel kankernya. Kok iso? Nah ini yang kita tidak tahu. Mukjizat di Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-8, sholat rawatib. Sholat rawatib ini sholat yang paling utama. Ngapo? Karena dia mengiringi sholat wajib. Biasanya yang mengiringi hal yang wajib itu lebih utama. Kalau posisi walaupun staf, dia ini judulnya ajudan. Kalau ajudan wali kota tuh, itu namanya platnya 1,5. Kalau wali kota plat 1. Ya dia 1,5. Jadi orang kalau dekat dengan ajudan tuh lebih dekat, lebih dari kepala dinas daripada sekda. Itu kira-kira. Jadi sholat rawatib ini 12 rakaat. Usahakan jangan ditinggalkan ini nih. 4 rakaat sebelum zuhur. Bikin 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang sebelum. Yang sesudah 2 sudah zuhur, 2 sudah maghrib, 2 sudah isya. Orang nih kadang-kadang sholat isya ke masjid, habis isya balik. Ada orang tarawih 8 rakaat. Sudah isya, sibuk nyari sandaran. Nah, begitu tarawih kelak, ikut sholat tarawih 8 rakaat. Yang 2 rakaat sudah isya itu sunat muakkad. Lebih besar pahalanya daripada 8 rakaat itu. Itu sholat sunat rawatib. Nah tentang sholat sunat rawatib ini, kalau kita sampai ke sini, pas kita sampai, muazin baru Allahu Akbar,
pilihannya ada pada kita. Dengarkan azan itu ada hadisnya. Iza sami'tum an-nida faqulu misla ma yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Muslim, rawi Muslim. Jadi kalau ada orang azan, kita sampai ke sini pilihannya dua. Kalau belum dak sholat sunat tahiyatul masjid, jawab azan itu tadi. Tapi kalau kita tidak hendak menjawab azan, kita langsung tahiyatul masjid, dia azan. Kita tahiyatul masjid, tidak masalah. Ngapa? Sholat tahiyatul masjid itu hukumnya sunat muakkad. Sementara jawab azan, sunat biasa. Yang banyak saya tengok nih, begitu masuk ke masjid hari Jumat, orang lagi azan, khatib naik, Allahu Akbar, yang sampai tegak. Dengar khutbah itu hukumnya wajib. Sedang wajib itu orang baru masuk, Rasul pernah negur. Sudah kata tahiyatul masjid, belum, tegak lagi kau. Sedang khutbah boleh, tahiyatul masjid. Tidak boleh langsung duduk. Nah, apalagi orang azan. Yang azan biarlah azan. Daripada tercancang tidak ada judul. Nah, ngitung kipas judul. Lebih baik itu sholat sunat tahiyatul masjid. Tidak ada kaitan. Tapi kalau misalnya nak nunggu orang azan selesai, boleh. Ini pilihannya. Karena sholat tahiyatul masjid itu hukumnya sunat muakkad. Dengar azan, jawab azan itu sunat biasa. Lebih tinggi setingkat daripada sunat biasa. Jadi kalau orang azan, kita nak sholat tahiyatul masjid, sholat itu. Ini untuk sholat sunat rawatib. 12 rakaat. Yang kemudian 9 sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat itu boleh tiap malam. Emangnya kita salah apa Pak Ustaz? Yang namanya sholat taubat itu tidak mesti bersalah terus. Kita tobat dari dosa-dosa yang kita perbuat. Tiap hari kita nih berdosa. Salah dengar berdosa. Salah tengok berdosa. Itu. Kadang-kadang kita dikira kawan nyari berita informasi apa, rupanya nyari link gacor. Dikira nyari informasi apa, rupanya sibuk dengan kakek Zeus. Sudah usahlah. Lah disampaikan oleh Koh Dennis bahwa kalau menang judi online itu dikasih menangnya. Selebihnya banyak kalah. Terakhir ada orang Semarang, tukang ojek online, ojol, mati gantung diri, bininya baru melahirkan, ninggalkan sepucuk surat. Tolong bayar hutang dia, jatuh tempo hari Jumat, dan rumahnya sudah digadai. Gara-gara judi online. Tapi untunglah pemerintah kita ini perhatiannya cukup. Akan ada bansos untuk yang korban judol. Macam-macam. Nah itu.